Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainbar Romi Akbar, NPM S1I 080008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Teknik Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nama-nama kelompok kami dapat dilihat di slide. Pendahuluan. Latar belakang. Pesisir dan laut Indonesia dengan potensi besarnya secara signifikan belum berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu sumber daya alam laut yang luput dari perhatian negara masyarakat adalah pulau-pulau kecil. Indonesia terdiri dari bermacam-macam pulau-pulau. Adapun maksud dan tujuan dari hasil survei kami yaitu: 1. Tujuan dilaksanakan praktikum ini adalah untuk mengetahui sumber daya pesisir, pola penggunaan lahan, kondisi sosial ekonomi, serta potensi dan permasalahan sumber daya pesisir. Ruang lingkup. Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil, maka diperlukan suatu landasan yang kuat dan terpadu sebagai pedoman atau panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan pulau-pulau kecil. Prinsip-prinsip perencanaan. Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Adapun fungsi dan manfaat rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil: melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberkelanjutan. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada bab kedua, deskripsi umum. Potensi sumber daya alam dan ekowisatanya tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi besar-besarnya kesejahteraan rakyat sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari. Dijamur et al. 2016. Pengelolaan atas sumber daya alam di Indonesia secara konstitusional berpedoman ketentuan pasal 33 ayat 3 dengan tetap memperhatikan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945. Selanjutnya, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia sangat beragam, baik jenis maupun potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan tangkap, budidaya, mangrove, energi gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, dan energi yang tidak dapat diperbaharui, non-renewable resources, seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Pola penggunaan lahan dan perairan. Perubahan lahan untuk permukiman merupakan hal yang terus terjadi hingga saat ini. Perubahan lahan untuk permukiman ini biasanya terjadi pada kawasan yang strategis, memiliki aksesibilitas yang baik, dan memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencarian dari sektor kelautan
seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir, sebagian besar masih rendah. Potensi dan permasalahan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan tersebut tidak hanya menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun, seagrass, hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi, tetapi juga terdapat jasa lingkungan berupa keindahan alam yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Permasalahan pencemaran sampah di laut, marine debris, khususnya sampah plastik, merupakan isu yang menjadi perhatian kita semua. Bab 3. Lokasi. Lokasi pertama, Pondok Ambo Ikan Bakar berlokasi di Jalan Bengkolen, kawasan Kota Tua, Pasar Bengkulu. Lokasi kedua, Pondok Makan Mak Lena berlokasi di Jalan Pariwisata Pantai Malabro. Tahapan pembentukan kelompok kerja yaitu pertanyaan dalam wawancara, survei lokasi, pembagian tugas proses wawancara, wawancara dokumentasi wawancara. Adapun prosedur kerja, menentukan jenis usaha kuliner yang akan diwawancarai, melakukan survei lokasi usaha dan meminta izin untuk melakukan wawancara, memperkenalkan diri dan keperluan dari wawancara, memulai kegiatan wawancara dengan menanyakan identitas sang pemilik usaha kuliner, melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, mencatat percakapan selama kegiatan wawancara, merekam percakapan selama kegiatan wawancara, mengambil foto dan video pada saat kegiatan wawancara, memesan dan mencicipi beberapa menu kuliner yang dijual oleh pelaku usaha kuliner, dan terakhir mengambil foto dokumentasi seluruh anggota bersama pemilik usaha kuliner. Hasil wawancara responden, yaitu yang pertama itu identitas responden 1, nama Rosda, usia 51 tahun, alamat Jalan Bengkolen, Kualo, Pasar Bengkulu, dapat dilihat di slide. Adapun yang identitas responden kedua yaitu nama Lena, usia 50 tahun, alamat Sumur Meleleh, dapat dilihat juga di slide ini. Pembahasan. Fungsi usaha pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus untuk memenuhi keinginan konsumen demi terciptanya usaha yang sehat dan menambah pendapatan ekonomi baik rumah tangga maupun pendapatan ekonomi daerah untuk menunjang keberlangsungan hidup. Usaha makanan Ibu Rosda yaitu restoran seafood merupakan salah satu usaha makanan yang ada di wilayah pesisir Bengkulu yang menjual makanan yang berasal dari laut. Dalam membangun usaha makanan ini, beliau memiliki strategi dalam meningkatkan usahanya, yaitu dengan mempromosikannya di media sosial dan memberikan diskon apabila dalam pembelian banyak. Sedangkan usaha makanan yang kami temui kedua yaitu Ibu Lena dengan usaha makanan seblak dan pindang sebagai makanan utamanya. Beliau memiliki strategi dengan cara mempromosikan usahanya di Facebook ataupun media sosial yang lainnya. Definisi analisis SWOT yaitu sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif, memberi suatu gambaran. Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam menjual barang atau jasa tergantung dari usaha yang sungguh-sungguh dalam pemasaran. Dalam fungsi pemasaran, pelayanan yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting. Kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen dapat tercapai dengan adanya kegiatan pemasaran. Penutup. Kesimpulan, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain. Sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
Terima kasih, itulah yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan.